Cerita dimulai dari Boruto tiba di tempat rahasia dari peninggalan klan Uzumaki. Dia saat itu membangunkan roh asli dari Shikifujin yang selama ini digunakan shinobi untuk mengambil jiwa manusia. Sedangkan di luar, sudah terkumpul ratusan ribu makhluk aneh pecahan dari Otsutsuki itu. Walaupun sudah berhasil menangkap sebagian dari mereka dengan Chibaku Tensei, ternyata itu masih belum cukup. Bahkan Kurama menegur Boruto untuk tidak berlama-lama di sini, sebab kekai yang dia buat perlahan hancur. Tapi, Boruto menenangkan Kurama agar tidak khawatir, sebab dia bisa saja menggunakan Jikukan kapanpun dia mau. Dia benar-benar tidak sabar untuk berbicara dengan roh kematian yang sudah muncul di depannya. Mendengar keputusan Boruto, Kurama mengingatkan kepadanya, kalau roh kematian atau Shikifujin yang ada di depannya ini bukan sesuatu yang bisa dia jinakkan. Kurama juga menegaskan, kalau dirinya disegel di dalam tubuh Naruto dan Minato akibat roh ini. Boruto yang mendengar itu langsung paham kalau Kurama punya kenangan yang buruk dengan Shikifujin di masa lalu. Saat itu Boruto dengan pedihnya menatap Shikifujin dan hendak mengajaknya untuk berbicara, tapi Shikifujin tidak tertarik. Dia langsung agresif dan mengeluarkan pedangnya dari mulutnya untuk merobek Boruto. Tapi tidak lama kemudian, Shikifujin tiba-tiba memberhentikan serangannya. Dia merasakan cakra Uzumaki di setiap aliran darahnya. Saat itu dia berkata, "Siapa kau? Jika saja aku tidak menyadari aliran cakramu, aku sudah mencabut nyawamu saat ini." Boruto yang mendengar itu membalas, "Suaramu kedengaran cukup mengerikan ya? Justru aku yang ingin bertanya, apa yang bisa membuatmu muncul di depanku seperti ini?" Shikifujin yang mendengar itu membalas, "Jika kau berhasil membangunkanku jiwaku tanpa harus ada manusia yang kau korbankan, berarti kau adalah anak yang sudah aku tunggu selama ini. Tidak sembarangan orang yang bisa melakukannya." Boruto yang mendengar itu kebingungan, dia sedikit merasa aneh dengan ucapan tersebut. Saat itu Boruto akhirnya menjelaskan mengapa dia bisa ada di sini. Sebab Koji menuntunnya dengan kekuatan Jippo, dan menyuruhnya agar segera ke sini apabila ancaman semakin tidak ada hentinya. Shikifujin yang mendengar itu membalas, "Ini pertama kalinya aku berbicara langsung kepada manusia. Pendahulumu dahulu sudah meramalkan kalau aku akan menemuimu. Aku tidak tahu apa yang mereka lihat, tapi mereka membuat sebuah mantra jutsu yang hanya bisa diakses olehmu, yaitu keturunan terakhir dari klan Uzumaki." Boruto yang mendengar itu terkesan sebab bagaimana cara mereka bisa mengetahui dirinya. Tapi tidak lama kemudian Boruto berkata, "Baiklah, aku tidak punya cukup waktu untuk mendengar cerita panjang dari mereka. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang seharusnya aku dapatkan saat bertemu denganmu kan?" Shikifujin yang mendengar itu tersenyum dan menjawab, "Kau cerdas? Baiklah, aku juga sama. Aku tidak suka menceritakan mereka, tapi biarkan aku mempersingkatnya. Leluhurmu adalah kumpulan shinobi terhebat dalam jutsu penyegel, dan merekalah yang membangkitkan. Mungkin kau tahu sedikit tentangku. Jika seseorang menggunakanku dalam pertarungan, maka orang yang memanggilnya akan menjadi tumbalnya. Salah satunya adalah kakekmu Minato Namikaze. Tapi kali ini berbeda. Aku akan masuk ke dalam tubuhmu secara permanen. Kau bisa mencabut jiwa siapapun yang kau mau dengan kekuatanku tanpa kau harus menjadi tumbalnya. Bagaimana? Menarik sekali bukan? Leluhurmu sudah menyiapkan ini untuk bocah kecil sepertimu." Boruto yang mendengar itu kaget. Dia tidak menyangka mendapatkan sesuatu yang luar biasa yang baru saja dia dengan dari roh kematian itu. Bahkan Kurama tersenyum dan membalas, "Wow, itu sedikit berlebihan. Sepertinya kau cukup beruntung dilahirkan dari darah klan Uzumaki. Walaupun aku tidak suka harus berbagi tempat dengan hantu jelek ini." Setelah Kurama berkata demikian, tiba-tiba tanah yang ada di atas sudah roboh dan hancur, sehingga beberapa makhluk aneh pecahan dari Otsutsuki tanpa wajah itu berhasil berpapasan dengan Boruto. Menyaksikan itu Kurama berkata, "Aku sudah menduganya. Kita terlalu asik ngobrol di sini dan melupakan sesuatu yang merepotkan dari tadi menunggu kita." Boruto yang mendengar itu langsung mengeluarkan 2 shuriken di kedua tangannya. Tapi tidak lama kemudian, roh Shikifujin tiba-tiba menebas mereka semua dengan gerakan kilat, dan membelah mereka sampai berkeping-keping di depan Boruto. Saat itu Shikifujin langsung menutup kembali tanah yang hancur dan membuat pelindung tak kasat mata agar tempat ini aman dan tidak dimasuki mereka semua. Saat itu Boruto berkata, "Luar biasa, melihat kau sehebat ini rasanya berbeda jika hanya mendengarkan seberapa kuat kau." Mereka lenyap begitu saja. Shikifujin yang mendengar itu membalas, "Aku sudah mengikuti apa saja yang terjadi di dunia saat ini Boruto. Tapi jika melawan yang asli, aku tidak akan bisa. Dan juga aku bisa melihat dari jelas di dekatmu, sosok itu masih juga belum mau keluar dari matamu.
Mau sampai kapan dia bersembunyi? Boruto yang mendengar itu kaget saat mengetahui kalau roh Shiki Fujin mengetahui sosok yang sedang tertidur di mata Jougannya. Bahkan Boruto bertanya bagaimana dia bisa tahu tentang hal tersebut. Shiki Fujin mendengar itu membalas, "Kau masih belum tahu apapun tentang kehadiranku anak nakal? Aku sudah ratusan tahun hidup lebih lama darimu. Aku, tidak lain hanyalah sebuah roh jiwa kematian yang mengambil nyawa manusia yang merepotkan, dan aku juga tahu isi hati manusia yang terdalam, tapi lupakanlah. Aku terlalu banyak bicara. Bagaimana? Apa kau mau? Jika iya, aku akan membuat kontraknya." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Aku tidak akan menolaknya sama sekali. Jika ini memang dari leluhurku, maka aku tidak akan mengecewakan mereka yang sudah sabar menungguku." Mendengar ucapan Boruto, roh Shiki Fujin melemparkan sebuah gulungan jutsu yang sudah tertulis mantra, dan dia menyuruh Boruto untuk meletakkan kedua telapak tangannya. Mendengar itu, Boruto perlahan mendekati isi gulungan kontra tersebut, tapi pada saat hendak melakukannya, suara misterius itu kembali terdengar di pikirannya dan berkata, "Shiki Fujin ya, lama tidak mengenal roh itu, tapi tidak masalah, jika kau memang mau dia ada di sini, setidaknya ada sebagian hal yang tidak dia ucapkan secara jujur padamu." Boruto yang mendengar itu membalas, "Lama-lama kau seperti hantu yang berbicara tiba-tiba di telingaku. Sial, katakan saja apa maksudmu? Apa dia membohongiku?" Suara aneh itu menjawab, "Tentu saja dasar anak nakal, dia tidak memberitahukanmu efek samping yang kau dapatkan jika dia ada di tubuhmu. Mungkin kau akan dengan mudah menjadikannya kekuatan untuk melawan musuh, tapi di sisi lain dia akan merenggut nyawamu saat kau lengah. Dia seperti pisau bermata dua, sangat sulit untuk memahami niatan dia yang sebenarnya. Dia tidak lain adalah roh kematian. Seharusnya kau sudah paham." Boruto yang mendengar itu membalas, "Jika itu memang kematian, bukan masalah serius buatku jika dia memang berguna untuk melawan musuh. Dan kau, sampai kapan kau seperti ini dan tidak berani menunjukkan wujudmu?" Mendengar itu, suara aneh tersebut hanya tertawa dan berkata, "Kau benar-benar polos, dan kau tidak mengerti sama sekali apa yang aku katakan." Mendengar itu, Boruto tidak peduli sama sekali. Dia langsung memasang kontrak di gulungan tersebut. Shiki Fujin yang melihat itu langsung berkata, "Ada apa? Sepertinya dia mencoba menakut-nakuti mukan bocah. Dia hanya tidak mau berbagi tempat denganku. Aku akan menyeret wujudnya agar kau tahu siapa yang bersembunyi selama ini." Setelah berkata demikian, roh Shiki Fujin itu langsung masuk ke dalam tubuh Boruto, dan dia langsung bersampingan dengan Kurama. Saat itu dia berkata, "Lama tidak bertemu Kyuubi. Sepertinya kau cukup sehat?" Kurama yang mendengar itu tidak berkata apapun. Dia jengkel dengan keputusan Boruto kali ini. Tidak lama setelah hal itu, Boruto langsung melompat ke atas dan terbang ke langit dan menuju kembali ke Konoha. Saat itu dia melihat Chibaku Tensei yang dia buat sebelumnya perlahan retak. Menyaksikan itu Boruto berkata, "Sepertinya mereka yang sudah aku tangkap perlahan keluar dari sana, tapi aku tidak peduli, urusanku sudah cukup di sini." Setelah berkata demikian, Boruto mengeluarkan futon Rasengan raksasa berwarna hijau, dan melemparkannya ke arah Chibaku Tensei-nya. Alhasil ledakan terjadi di sana. Saat itu Boruto langsung mempercepat terbangnya. Dia sudah tidak sabar ingin menggunakan banyak hal untuk kembali berhadapan dengan musuh yang sudah menunggunya. Saat itu Boruto langsung tanpa berlama-lama, menggunakan jutsu futon Repusho dari bawah kakinya, sehingga Boruto meluncur lebih cepat dari biasanya. Tapi sesaatnya sudah sampai di Konoha, Boruto sudah melihat Otsutsuki itu sudah tidak ada, begitu juga dengan pecahan tubuhnya. Tapi sayang sekali, desa Konoha berubah menjadi jurang yang dalam layaknya sebuah lubang besar di tengah-tengah daratan. Tapi tidak lama setelahnya, Otsutsuki itu muncul dari belakang kepala Boruto, dan langsung menyabitnya dengan batang besi. Tapi hal di luar dugaan terjadi, tiba-tiba Jougan Boruto aktif, dan dia langsung menghentikan waktu. Saat itu suara misterius itu langsung berkata, "Sudah cukup Uzumaki Boruto, diamlah di sini, aku akan melawannya, jadi jangan ganggu dan cukup dengarkan." Setelah suara misterius itu berkata demikian, Jougan Boruto kembali berubah menjadi kuning, keemasan. Saat itu di dalam waktu yang tidak berjalan, sosok aneh itu menggunakan tubuh Boruto dan berkata kepada Otsutsuki tanpa wajah, "Kau seperti biasa, pengecut dan tidak ada harga diri. Apa kau sudah cukup setelah membelah tubuhnya menjadi jutaan makhluk menjijikan?" Otsutsuki tanpa wajah itu menjawab, "Jadi kau memilih anak ini ya? Pantas saja kau tidak membiarkan Momoshiki mengambil alih tubuhnya."
Menyedihkan sekali untuk bangsawan sepertimu. Mendengar itu suara misterius tersebut membalas dengan suara Boruto. Bukankah itu menyedihkan? Aliran kiri seperti kalian semua sudah hampir mati dibuat anak ini, dan yang tersisa hanya kau? Sangat konyol sekali bukan saat melihat kau tanpa wajah seperti ini? Lihatlah apa yang dibuat bawahanmu. Mereka melenyapkan sebagian umat manusia? Apa yang sebenarnya kalian cari? Otsutsuki tanpa wajah itu membalas. Dan kau menghidupkan lagi orang-orang Konoha melalui anak ini? Dasar pengkhianat. Jika kau memang merasa lebih tinggi dariku, keluarlah dari mata bocah itu. Apa ketiga pasukan penjagamu masih menjaga anak ini juga? Boruto dan Kurama yang mendengar obrolan itu hanya terdiam. Mereka saling mencerna apa yang mereka dengar. Sebab ini adalah situasi yang benar-benar berbeda dari biasanya. Perlahan kebenaran mulai terungkap. Saat ini kedua Otsutsuki yang masih menyembunyikan identitas mereka masing-masing sedang berpapasan, membuat Boruto mulai merasa kesal dengan dirinya yang dijadikan wadah buat makhluk alien ini. Saat itu obrolan intens perlahan masuk ke intinya. Di dalam waktu yang tidak berjalan, sang Otsutsuki itu bisa bergerak dengan bebas, dan dia cukup kesal melihat pengkhianatan yang dilakukan Otsutsuki yang ada di depannya. Dia mengatakan kalau dirinya adalah Otsutsuki terakhir dari kalangan kiri, dan dia mengatakan sesuatu yang mengejutkan, jika Otsutsuki dari kasta bangsawan kanan hanya tersisa satu, yaitu yang ada di mata Jougan Boruto sekarang. Saat itu Otsutsuki tanpa wajah langsung berkata, "Aku tahu, kau juga yang memerintahkan bocah ini untuk memindahkan semua orang yang ada di Konoha ke dalam dimensi lain. Kau tahu aku akan menghancurkan planet ini tanpa sisa sedikit pun. Jadi apa yang kau tunggu? Kau sedang menghentikan waktu saat ini. Kau bisa melenyapkanku kapanpun kau mau." Mendengar itu, tiba-tiba tubuh Boruto bergerak sendiri, karmanya berubah menjadi biru, dan dia langsung menembus tubuh Otsutsuki itu dengan tusukan di tangannya. Tapi Otsutsuki tanpa wajah itu langsung menghancurkan tangan kanan Boruto dengan kekuatan angin. Menyaksikan itu, sosok misterius yang mengendalikan Boruto berkata, "Hebat seperti biasa, kau masih bisa bergerak dengan bebas di area ini." Tidak lama berkata demikian, dia langsung mengeluarkan cairan api dari mulut Boruto. Alhasil, Otsutsuki tanpa wajah itu keluar dari jutsu penghenti waktu Jougan. Saat itu tangan Boruto tiba-tiba pulih kembali, dan normal seperti tidak ada kejadian. Saat ini jiwa Boruto dan Kurama hanya bisa menyaksikan tubuhnya bergerak tanpa kehendaknya. Tapi tidak lama kemudian, sosok misterius yang selalu berbicara di pikiran Boruto akhirnya menemui Boruto bersama 3 pengawalnya. Saat itu Boruto menyaksikan sosok yang selama ini dia cari-cari. Otsutsuki itu menggunakan jubah yang sangat mewah dan putih terang, dan dia memegang tongkat di tangan kirinya. Saat itu dia berkata, "Baiklah, kau menginginkan pertemuan ini kan? Kau sudah mengenalku. Aku adalah Otsutsuki dari bangsawan aliran kanan. Kau mungkin aneh mendengarkannya, tapi sekarang kita berbicara." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Otsutsuki aliran kanan? Sial, aku benar-benar aneh mendengar sebutan itu. Baiklah, aku akan mendengarkannya. Berbicaralah." Otsutsuki yang mendengar itu membalas, "Sama seperti umat manusia, kami juga begitu Otsutsuki. Anggap saja aku adalah yang terkuat dari aliranku dan bukan penghancur seperti mereka. Aku akan sedikit menceritakan siapa sosok yang kita lawan saat ini. Dia adalah Otsutsuki dari kalangan kiri dan dialah pemimpinnya. Shibai dan Ishiki dan Otsutsuki yang kau lawan adalah bagian darinya. Mereka benar-benar rakus dengan buah cakra dan menghancurkan sebagian planet. Dan mereka melenyapkan semua anggota Otsutsuki aliran kanan sepertiku. Dan saat tinggal aku yang tersisa, mereka terus mencariku untuk melenyapkanku. Tapi saat kau lahir, aku meletakkan jiwaku langsung ke matamu. Dan itulah alasan lahirnya Jougan di sana." Boruto yang mendengar itu terkejut, dia langsung membantah. "Bukannya Toneri yang melakukan ini padaku saat aku kecil? Dia pernah menemuiku dan menjelaskan mata ini." Otsutsuki yang mendengar itu membalas, "Dia hanya sebagai petunjuk agar kau menyadarinya. Tapi di satu sisi juga, dia tidak tahu apapun. Aku sudah lama membantumu saat melawan Otsutsuki aliran kiri, dan sekarang kau sudah tahu siapa aku yang sebenarnya. Aku harap kau tidak menarik terus kesadaranmu saat aku mengendalikanmu, Boruto." Mendengar itu Boruto membalas, "Jujur saja aku tidak senang sama sekali saat mengetahui ada makhluk yang menjadikanku sebagai wadah. Tapi saat mendengar penjelasanmu menyadarkanku kalau aku tidak tahu apapun tentang kalian. Jadi kau yang menghidupkan semua orang di desa? Apa itu juga kekuatanmu?" Otsutsuki yang mendengar itu membalas, "Sudah cukup bicaranya?
Aku bukanlah tipe yang suka berbicara panjang lebar. Boruto yang mendengar itu langsung berkata, "Tunggu dulu, biarkan aku bertanya padamu. Kau pergi sesukamu saat aku hendak berbicara." Otsutsuki yang mendengar itu menjawab, "Baiklah, singkat saja, apa yang ingin kau tanyakan?" Boruto yang mendengar itu menjawab, "Apa kau masih bisa meminjamkan kekuatanmu untuk mengembalikan guruku yang hancur akibat peperangan ini?" "Hanya itu saja, bukan semua orang?" Otsutsuki yang mendengar itu membalas, "Aku sudah muak melihat Uchiha itu, kau sudah berulang kali menghidupkannya, dan dia juga mati pada akhirnya. Apa kau tahu maksudnya? Itu adalah takdirnya. Dia sudah sampai di titik kalau dia akan meninggalkan dunia ini. Aku rasa kau terlalu terbawa suasana." Boruto yang mendengar itu membalas, "Berhentilah membohongiku. Jika kau tidak mau, aku akan menarik kesadaranku dan membuatmu tidak bisa mengendalikan tubuhku." Otsutsuki yang mendengar itu membalas, "Apa itu hanya maumu? Jika masih ada katakan lagi, aku akan menghabisi dia untukmu juga." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Itu saja, dan sisanya aku bisa melakukannya tanpa harus dari bantuanmu." Otsutsuki yang mendengar itu tertawa dan berkata, "Kau berniat melakukannya lagi. Seharusnya kau cukup beruntung tidak mati. Tapi aku tahu, kau ingin menggunakan Shiki Fujin yang ada di tubuhmu untuk mengembalikan semua orang. Entahlah, aku juga tidak tahu cara kau melakukannya. Tapi saat ini pikiran kita saling terhubung, aku tahu kau berniat melakukannya." Boruto yang mendengar itu membalas, "Kau sudah berjanji, aku hanya minta itu, gunakanlah tubuhku." Otsutsuki yang mendengar itu membalas, "Baiklah, entah mengapa sekarang aku berubah pikiran, aku ingin kau juga bekerja sama denganku, aku akan menjadi matamu, dan menuntunmu. Aku ingin juga melihat kau mengamuk dengan kerusakan yang mereka buat. Bagaimana? Apa kau senang?" Boruto yang mendengar itu terkejut dan membalas, "Apa kau, sungguhan? Jika memang iya, aku sama sekali tidak bisa menolaknya." Otsutsuki yang mendengar itu membalas, "Aku juga meminta Kyuubi dan Shiki Fujin untuk bergabung. Aku harus memanfaatkan semua kekuatan yang ada di tubuhmu. Aku akan jujur, saat ini dia masih belum sampai di titik terkuatnya. Saat wajahnya muncul, itu adalah akhir dari kekuatannya. Selama masih belum, kekuatannya belum sempurna, dan itu adalah kesempatan kita." Kurama yang mendengar itu tersenyum dan menjawab, "Aku merasa semua kejadian yang menimpa anak ini benar-benar aneh dan tidak normal, apalagi bekerja sama dengan Otsutsuki. Sial, bahkan sebagian kalian ada juga yang menjaga dunia. Benar-benar lucu untuk menjadi kenyataan." Boruto yang mendengar itu perlahan berdiri dan berkata, "Aku tahu kau tidak akan memberikan namamu padaku. Siapapun kau, ternyata aku cukup salah menyamaratakan kalau Otsutsuki itu adalah perusak. Aku akan melenyapkan mereka dan mengembalikan dunia ini pulih kembali." Otsutsuki yang mendengar itu langsung mengeluarkan 3 pengawalnya dari Jougan Boruto. Saat itu ada 3 Otsutsuki di depan Boruto dan bersiap untuk menjadi pelindungnya. Menyaksikan itu, Boruto semakin tidak sabar melihat apa yang telah terjadi pada pertemuan ini, dan tidak lama kemudian, kesadaran Boruto akhirnya mengambil utuh tubuhnya. Kini dia bergerak bebas melakukan apapun, dan kedua Jougan emasnya muncul di kedua matanya. Otsutsuki tanpa wajah yang menyaksikan ada 3 orang di depan Boruto berkata, "Aku pikir si brengsek itu yang keluar, jadi hanya anjingnya saja ya? Apa kau pikir dengan seperti ini bisa mengalahkanku?" Setelah Otsutsuki tanpa wajah tersebut berkata demikian, dia memanggil semua pecahan tubuhnya yang mencapai jutaan jumlahnya, dan langsung berdiri sejajar di belakang sang Otsutsuki tanpa wajah. Saat itu Jougan Boruto mengeluarkan peluru besi dan menciptakan sebuah ledakan dahsyat yang membuat abu berserakan. Saat itu ketiga pengawal Boruto dari kalangan Otsutsuki langsung melayang di udara. Mereka membuat sinar cahaya terang yang membuat pandangan langsung buta. Bahkan pecahan Otsutsuki itu sebagian meleleh akibat panasnya cahaya terang tersebut. Saat itu Otsutsuki yang bersemayam di Jougan Boruto berkata, "Ingat Boruto, jutaan makhluk ini akan menghancurkan seluruh bumi. Jadi kau tidak usah berpikir untuk mengalahkan mereka. Cukup targetkan si brengsek itu. Apa kau mengerti?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Ya, kedengarannya memang mudah. Tapi aku mengerti. Aku akan mencari celah, walaupun aku sedikit kagum melihat ketiga pengawalmu muncul dari mataku."